Polisi kini masih mengejar dua terduga pelaku lainnya yang identitasnya telah dikantongi. Ketiga terduga pelaku yang ditangkap kini masih dalam pemeriksaan polisi. Diduga kasus pembunuhan ini terkait utang piutang terduga pelaku dengan ibu korban yang kerap memberikan pinjaman atau kredit. Polisi menyatakan sebelum kejadian ibu korban mendapat 4 kali pesan berisi teror. Polisi kini masih menyelidiki motif pembunuhan terhadap korban. Jadi sementara yang kita amankan terduga ada 3, kemudian yang lakukan pengejaran juga kita masih ada 2, jadi belum kita dapat simpulkan untuk pelaku satu atau berapa orang gitu, Mbak. Sudah kita lakukan cross check, kemudian pengenalan kepada terduga, tetapi masih kita dalami, Mbak. Kita masih dalami dan alibi terduga ini juga masih ada yang kita ambil keterangan lanjutan seperti itu. Dan saudara, informasi lebih lanjut soal pembunuhan anak di Lebak, Banten, kita terhubung dengan Kapolres Lebak, ada AKBP Suyono. Selamat pagi Pak Suyono, terima kasih banyak waktunya bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan. Pak, yang ingin saya tanyakan adalah ini 3 pelaku sudah ditangkap dan 2 masih buron. Sudah sejauh mana pengejaran dilakukan polisi hingga kini, Pak? Terima kasih. Selamat pagi, salam presisi. Untuk pemirsa Kompas TV yang kami hormati, untuk perkembangan kasus penemuan jenazah anak kecil yang berada di wilayah Lebak atau Kecamatan Panggarangan, dilaporkan untuk perkembangan sementara tim gabungan sedang mendalami dan informasi dari Kasubdit Jatantras Polda Banten sedang mengejar lagi untuk yang terduga pelaku. Ya. Adapun tim yang tergabung terdiri dari Direktorat Kriminal Umum, Polres Lebak, Satreskrimnya, dan Satreskrim Polres Cilegon. Untuk lebih detailnya ke Kasubdit Jatantras, untuk kami sementara melaporkan TKP penemuan jenazah tersebut, para pemirsa. Iya, Pak Suyono, yang ingin juga saya tanyakan adalah dari 2 buron ini kaitannya apa dengan korban sendiri? Betulkah motif pembunuhan ini juga adalah soal utang piutang? Terima kasih. Untuk motif saya rasa dari penyidik yang paling tepat oleh penyidik gabungan tersebut. Untuk kami sementara hanya melaporkan TKP penemuan jenazah, Pak. Demikian. Oke. Nah, kalau misalnya saat ini polisi juga masih menyelidiki kasus dan mendalami kasus, 2 orang masih buron. Korban ini kan awalnya Pak diketahui berada di rumah sebelum hilang dan ditemukan meninggal dunia. Ada yang terjadi sehingga korban bisa dibawa oleh para pelaku. Adakah informasi soal itu dari keterangan 3 terduga pelaku yang ditangkap, Pak Suyono? Terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan untuk teknisnya kepada penyidik yang menangani yang sekarang berada di Cilegon. Untuk dari pihak kami belum ditentukan nanti lokus deliktinya atau kejadian pembunuhannya di mana. Jadi untuk perkembangan dari Lebak sementara itu, Pak. Demikian. Oke. Kalau begitu Pak Suyono, seperti apa awal penemuan, bisakah diceritakan dari keterangan pihak kepolisian yang berada di TKP dan apa saja yang ditemukan saat itu, Pak? Terima kasih. Betul sekali, untuk yang bisa kami laporkan adalah penemuan jenazah tersebut terjadi pada tanggal 19 pukul 5.40 pagi berada di muara Sungai Cihara, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak. Dalam kondisi jenazah tersebut tergeletak di pinggir sungai tersebut atau pinggir muara, dalam kondisi mata terlakban dan kondisi yang bersangkutan atau almarhumah itu ada luka atau bekas memarnya. Sementara hanya itu yang bisa dilaporkan, itu pun juga laporan dari masyarakat. Kita mendatangi TKP, kemudian kita koordinasi dengan Polda dan segera dibawa ke RSUD Rumah Sakit Bayangkara Banten untuk dilakukan visum ataupun otopsi. Iya, Pak Suyono, ini awal mulanya diketahui oleh masyarakat kah atau seperti apa? Apakah memang sudah mendapatkan laporan bahwa ada anak hilang 2 hari sebelum penemuan jenazah almarhumah di pinggir pantai? Dan seperti apa awal mula penemuan jenazah ini, Pak Suyono?
Terima kasih untuk informasi penemuan jenazah tersebut. Kita belum mengetahui ada laporan anak hilang. Setelah kita temukan, kita selidiki dan kita cek di medsos, ternyata di Cilegon ada orang tua yang melaporkan anaknya hilang. Kita koordinasi dengan orang tua almarhumah dan yang bersangkutan mengakui dan ciri-cirinya sama, sehingga kita klarifikasi untuk orang tuanya dan bisa bertemu dengan jenazah di Rumah Sakit Bayangkara Banten. Demikian. Ya, yang dilakukan oleh Kepolisian Lebak sendiri dari TKP, apa yang sudah saat ini dilakukan oleh TKP, seperti apa Pak yang sudah dilakukan polisi, mengingat bahwa ini juga menjadi perhatian publik? Terima kasih, sangat betul bahwa ini menjadi perhatian publik sehingga kita juga maksimal. Setelah penemuan jenazah tersebut, tim gabungan dari Polda dan Polres Lebak juga langsung olah TKP, amankan status quo, kemudian memeriksa saksi yang bisa dicurigai ataupun berada di waktu yang sebelum atau sesudahnya ada di sekitar TKP. Sehingga tim tersebut kita gabungan lakukan gelar, ada saksi yang kita periksa dari sekitar lokasi TKP dan diruntut lagi sampai tanggal 17. Demikian. Iya, Pak Suyono, pada saat olah TKP, apa saja yang memang ditemukan oleh polisi selain memang jasad korban begitu dengan sejumlah luka di tubuhnya? Apakah ada barang bukti lainnya yang diamankan dari TKP, Pak? Terima kasih, untuk sementara tidak ada untuk barang yang dicurigai sebagai alat ataupun mungkin hal-hal yang bisa mengarah ke penyebab kematian. Jadi sementara hanya jenazahnya aja dan yang jenazah yang tertutup lapan. Demikian. Iya, Pak Suyono, ke depan apa yang nantinya akan dilakukan, bentuk kerjasama, bentuk komunikasi yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini dan menangkap 2 terduga pelaku yang buron? Terima kasih. Pastinya kita maksimalkan koordinasi semua informasi dan keterangan baik IT maupun dari saksi yang melihat ataupun yang bisa memberikan keterangan sehingga segera terungkap dan terang benderang penyebabnya dan motif dari kejadian tersebut. Oke, Pak, terakhir berapa banyak saksi yang saat ini sudah diperiksa, Pak Suyono? Terima kasih, untuk saksi sudah cukup banyak, namun yang mengarah mungkin lebih detail lagi, mohon izin kembali ke penyidik. Oke, baik. Jadi sejumlah saksi sudah diperiksa, 3 terduga pelaku telah ditangkap dan dimintai keterangan, dan 2 terduga pelaku masih buron. Terima kasih, mudah-mudahan ini juga bisa mengungkap terjadinya kasus penemuan jenazah bocah berusia 5 tahun di Lebak, Banten, dan kita berharap bahwa ini bisa terbuka sehingga masyarakat juga bisa tahu apa sebenarnya motif dari pelaku pembunuhan tersebut. Terima kasih banyak sekali lagi Kapolres Lebak AKBP Suyono atas waktunya bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan. Terima kasih, selamat pagi.